apa? Suaranya berat, bikin bulu kuduku agak merinding. Aku langsung salah tingkah. Iya mas, PS berapa ya? Tanyaku canggung. Dia cuma senyum tipis, lalu nunjuk deretan PS yang kosong. Selama aku main, aku sering banget nggak sengaja ngelirik dia. Dia sesekali juga ngelirik balik, bikin pipiku agak panas. Hari-hari berikutnya, aku jadi sering ke rental PS itu. Bukan cuma karena suka main game, tapi juga karena si mas penjaga itu. Namanya Randy. Setiap aku datang, dia selalu nyambut dengan senyum tipisnya. Obrolan kami mulai nyambung. Dari soal game sampai hal-hal remeh-temeh lainnya. Suatu sore, aku lagi asik main game bola. Saking seriusnya, punggungku jadi pegel. Aku meregangkan badan sebentar. Tiba-tiba, Randy mendekat. Pegel ya mbak? Suaranya rendah. Aku cuma ngangguk. Tanpa basa-basi, dia langsung berdiri di belakangku. Kedua tangannya terulur, lalu mulai memijat pelan pundak dan punggungku. Sentuhannya hangat, kuat, tapi juga lembut. Rasanya enak banget. Udah lama aku gak ngerasain pijatan kayak gini. Badan jadi rileks, tapi jantungku malah deg-degan. Enak mbak, bisiknya pelan. Napasnya terasa di telingaku. Aku cuma bisa ngangguk, gak sanggup bersuara. Pikiran kotor mulai muncul. Sentuhan Randy ini beda banget sama sentuhan suamiku. Lebih hidup. Lebih bikin darahku berdesir. Malam itu hujan turun deras banget. Aku masih asik main PS. Lupa waktu. Ternyata udah jam 11 malam. Pelanggan lain udah pada pulang. Tinggal aku sama Randy berdua. Mbak Dinda gak pulang? Tanya Randy sambil beres-beres meja. Hujannya deras banget mas. Nunggu reda dulu deh, kataku sambil tersenyum tipis. Kami akhirnya ngobrol lagi. Obrolan makin dalam. Mulai dari masalah pribadi sampai unek-unek hidup. Aku cerita sedikit tentang kesepianku karena suami sering pergi. Randy mendengarkan dengan seksama, matanya menatapku penuh pengertian. Susah ya mbak, kalau ngerasa sendirian gitu? Katanya, suaranya terdengar tulus. Aku cuma bisa senyum kecut. Ya gitu deh mas, kadang pengen ada yang nemenin aja. Randy gak langsung jawab. Dia cuma menatapku, matanya berkilat di bawah cahaya remang-remang. Suasana jadi hening, cuma suara hujan di luar yang mengisi keheningan itu. Ada sesuatu yang tak terucap di antara kami. Sebuah tarikan magnet yang kuat. Kami terus ngobrol, sampai gak sadar waktu. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Hujan juga belum reda sepenuhnya, cuma tinggal gerimis. Saat kami lagi asik ngobrol, tiba-tiba tangan Randy bergerak pelan. Aku gak tahu dia sengaja atau enggak, tapi tangannya menyentuh tanganku yang ada di atas meja. Sentuhan itu hangat, lembut, tapi juga ada kesan berani. Aku gak menarik tanganku, malah aku membiarkannya. Randy juga gak menarik tangannya. Jari-jarinya perlahan menyentuh punggung tanganku, mengelus pelan. Desiran listrik langsung menjalar ke seluruh tubuhku. Kami saling pandang, matanya Randy penuh dengan keinginan, sama seperti yang aku rasakan. Bibirnya sedikit tersenyum, senyum yang bikin aku makin penasaran. Di bawah meja, tangan kami masih tertaut. Sentuhan itu makin dalam, makin intens. Aku tahu ini salah, tapi rasanya gak ada penyesalan sama sekali. Aku merasa hidup, merasa diinginkan. Udah lama banget aku gak ngerasain sensasi kayak gini. Mbak Dinda beneran sendirian di rumah? Bisik Randy. Suaranya serak. Matanya gak lepas dari mataku. Aku mengangguk pelan. Iya mas, sendirian.
Dia tersenyum tipis lagi, senyum yang kali ini lebih nakal. Tangannya yang masih menggenggam tanganku di bawah meja, perlahan bergerak naik, membelai pergelangan tanganku. Aku bisa merasakan denyutan nadiku di bawah sentuhannya. Kalau gitu, saya temenin aja. Gimana? Bisiknya lagi, makin pelan, makin dekat. Jantungku rasanya mau copot. Aku tahu maksud temenin itu bukan cuma sekedar nemenin ngobrol. Aku bisa melihat gairahnya di matanya, merasakan keinginan yang sama yang juga bergejolak dalam diriku. Tapi aku ragu. Gak ada yang tahu, Mbak. Potong Randy cepat. Suaranya meyakinkanku. Lagian kan cuma nemenin, ngobrol-ngobrol aja, biar gak sepi. Aku menatapnya. Ada keberanian yang tiba-tiba tumbuh dalam diriku. Keberanian untuk merasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Tanpa sadar, aku mengangguk. Aku menutup rental PS bersama Randy. Malam itu, di bawah gerimis yang mulai mereda, kami berjalan beriringan menuju rumahku. Jaraknya nggak terlalu jauh, tapi rasanya seperti perjalanan yang sangat panjang. Setiap langkah, jantungku berdebar tak karuan. Randy berjalan sedikit di belakangku, tapi sesekali tangannya menyentuh punggungku, seolah memberi isyarat. Udara malam yang dingin bercampur dengan hawa panas yang muncul dari dalam diriku. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi begitu kami sampai di rumah. Tapi satu hal yang pasti, aku penasaran. Sangat penasaran. Sesampainya di depan pagar rumahku, Randy berhenti. Dia menatapku, matanya dipenuhi pertanyaan. Aku tahu dia menunggu isyarat dariku. "Masuk aja, Mas," bisikku pelan, suara serak karena gugup. Randy tersenyum, senyum kemenangan yang tipis, tapi juga penuh kelembutan. Dia langsung membuka pagar, lalu mengikutiku masuk. Begitu masuk rumah, suasana langsung terasa beda. Rumah yang biasanya sepi dan dingin, mendadak terasa hangat. Aku menyalakan lampu ruang tamu, tapi sengaja nggak terlalu terang. Cuma lampu tidur di sudut ruangan yang aku nyalakan, biar remang-remang. "Silahkan duduk, Mas," kataku sambil menunjuk sofa. Randy duduk di sofa, matanya mengamati sekeliling. Aku bisa merasakan tatapannya, seperti sedang membaca setiap sudut rumah ini, setiap sudut diriku. Kami terdiam saat lalu Randy memecah keliningan. "Mbak Dinda cantik banget kalau malam-malam gini," katanya. Suaranya rendah. Wajahku langsung memanas. Aku cuma bisa senyum malu. Aku tahu ini bukan cuma sekedar pujian. Ada makna yang lebih dalam di baliknya. Dia beranjak, mendekatiku. Aku nggak mundur. Dia berdiri di depanku, sangat dekat, sehingga aku bisa mencium aroma tubuhnya yang maskulin bercampur dengan bau rokok tipis dan sedikit aroma keringat. Bau yang entah kenapa justru membangkitkan nafsu. Tangan Randy terulur, menyentuh pipiku lembut. Sentuhannya hangat, membelai kulitku. Matanya menatapku dalam-dalam, mencari izin. Aku menutup mata, menikmati sentuhan itu. Ini dia yang aku tunggu-tunggu. Dia membungkuk, wajahnya mendekat. Napasnya hangat menerpa bibirku. Jantungku berdebar gila-gilaan. Bibir kami akhirnya bertemu. Ciuman pertama itu lembut, ragu-ragu, tapi langsung membakar. Ada kerinduan yang meledak di sana. Aku membalas ciumannya, melumat bibirnya dengan penuh gairah. Tanganku melingkar di lehernya, menariknya makin dekat. Randy memeluk pinggangku erat. Ciuman kami semakin mendalam, semakin membakar. Bibir kami saling melumat, seolah mencari dan menemukan kepingan yang telah lama hilang. Ada sensasi panas yang menjalar dari bibirku, turun ke leher, lalu ke seluruh tubuh. Tanganku yang semula melingkar di leher Randy,
kini mulai menjelajahi rambutnya yang agak gondrong. Menariknya pelan, menambah intensitas ciuman kami. Randy membalasnya dengan erangan pelan. Suaranya yang serak dan rendah itu justru semakin membakar gairahku. Dia memeluk pinggangku makin erat, seolah ingin menyatukan kami sepenuhnya. Aku bisa merasakan setiap lekuk tubuhnya yang tegap, setiap ototnya yang keras, menempel sempurna pada tubuhku. Wangi maskulin dari tubuhnya bercampur dengan sedikit aroma keringat dan rokok, entah kenapa, justru memabukkan. Itu bukan wangi parfum mahal, tapi wangi jujur seorang pekerja keras yang membuatku merasa aman sekaligus liar. Aku terengah-engah saat Randy melepas ciuman kami sejenak, hanya untuk mengambil nafas. Matanya menatapku lekat-lekat, dipenuhi gairah yang membara. Senyum tipis kembali tersungging di bibirnya. Senyum yang kali ini jauh lebih nakal dan mengundang. Tangannya yang semula memeluk pinggangku, kini bergerak naik. Membelai punggungku perlahan, lalu turun lagi ke pinggang, mengelus dengan sentuhan yang lembut namun pasti. Setiap sentuhannya mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tubuhku, membuat kulitku merinding dan nafasku terhenti sejenak. Aku bisa merasakan jemarinya yang hangat menelusuri lekuk tubuhku, seolah memetakan setiap inci kulitku yang sensitif. Desiran listrik itu tak hanya ada di permukaan, tapi jauh ke dalam, membangunkan setiap sel di tubuhku yang selama ini tertidur pulas. "Kamu cantik banget, Dinda," bisiknya pelan. Suaranya serak dan dalam, seperti resonansi gitar bass yang menggetarkan. Kata-katanya bukan hanya pujian, tapi pengakuan. Sebuah validasi atas diriku yang selama ini merasa kurang. Aku mendesah pelan. Entah karena sentuhannya, atau karena bisikannya yang begitu membuai. Tanganku kini turun, membelai pipi Randy, lalu ke harang yang tegas. Aku merasakan tekstur kulitnya yang sedikit kasar, kontras dengan sentuhannya yang lembut. Randy kemudian membungkuk lagi, mencium leherku pelan, lalu turun ke bahu, menghirup aroma tubuhku. Aku memejamkan mata, menikmati setiap sentuhannya, setiap desahannya di kulitku. Jari jemarinya yang kuat ini perlahan naik, mulai membuka kancing bajuku satu persatu. Aku membiarkannya. Tak ada rasa malu. Hanya ada gairah yang meledak-ledak. Setiap kancing yang terbuka seolah membuka gerbang menuju kebebasan yang sudah lama aku damba. Kemeja yang semula membalut tubuhku kini terlepas, memperlihatkan kulitku yang sensitif. Udara dingin di ruangan itu mendadak terasa hangat, sehangat gairah yang berkobar di antara kami. Dia mengendongku pelan, mengangkatku seolah aku seringan kapas, lalu membawaku ke kamar tidur. Langkah kakinya mantap, menunjukkan kekuatan dan kepercayaan diri. Aku melingkarkan kakiku di pinggangnya, membenamkan wajahku di lehernya, menghirup aroma tubuhnya yang semakin intens. Di dalam pelukannya, aku merasa aman sekaligus terpacu untuk menjelajahi batasan-batasanku sendiri. Kamar tidur yang semula gelap, kini hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar-samar masuk dari jendela, menciptakan siluet kami berdua yang bergerak dalam irama gairah. Suara degupan jantungku sendiri terdengar begitu keras, memecah kesunyian malam. Randy membaringkanku pelan, diranjang, sangat hati-hati, seolah aku adalah benda paling berharga di dunia ini. Kasur empuk itu terasa semakin nyaman, menjadi saksi bisu keintiman yang akan terjadi. Dia menatapku lagi. Sorot matanya kini penuh dengan hasrat yang tak terbendung. Lalu perlahan dia melepaskan bajunya sendiri. Otot-otot di lengannya, dadanya dan perutnya terlihat jelas di bawah remangnya cahaya. Tubuhnya tidak terlalu kekar, tapi sangat proporsional, atletis, dan terlihat kuat. Aku menelan ludah, terpesona oleh pemandangan di depanku. Sudah lama sekali aku tidak melihat tubuh seorang pria dengan tatapan seperti ini, dengan gairah yang begitu membakar. Dia kembali mendekat, naik ke atas ranjang bersamaku. Tangannya kembali menjelajahi kulitku, membelai lembut,
menciptakan jejak panas di setiap sentuhannya. Bibirnya kembali menyentuh bibirku. Kali ini ciuman itu lebih dalam, lebih menuntut, dan penuh dengan hasrat yang mendalam. Aku membalas setiap lumatan bibirnya, setiap desahan yang keluar dari tenggorokanku. Dia tahu bagaimana membuatku merasa diinginkan, bagaimana membuatku merasa menjadi wanita seutuhnya. Setiap gerakannya adalah tarian. Dia tahu kapan harus cepat, kapan harus melambat. Dia tahu kapan harus lembut, kapan harus lebih agresif. Setiap sentuhannya seperti melodi yang dimainkan di kulitku, membangkitkan sensasi-sensasi baru yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Dia membisikkan kata-kata manis di telingaku, kata-kata yang membuai, yang memuji, yang membakar gairahku makin dalam. Aku merasa seperti terbawa arus, tenggelam dalam lautan kenikmatan yang tak berujung. Randy sangat perhatian. Dia selalu memastikan aku merasa nyaman, meskipun kami sedang menjelajahi batasan-batasan yang belum pernah aku sentuh. Dia menatap mataku, mencari tahu apakah aku menikmati setiap sentuhannya, setiap perlakuannya. Dan ya, aku sangat menikmatinya. Lebih dari sekedar penikmatan fisik, ada koneksi emosional yang kuat terbentuk di antara kami. Dia bukan hanya pria yang mampu memuaskan hasratku, tapi juga pria yang mampu membuatku merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Sebuah koneksi yang sudah lama hilang dalam pernikahanku. Cahaya bulan yang masuk dari jendela semakin samar digantikan oleh cahaya temberam dari lampu-lampu kota yang masuk melalui celah gorden. Waktu seolah berhenti. Hanya ada kami berdua dalam keheningan yang diisi oleh desahan, bisikan, dan nafas yang memburu. Aku merasa seperti terbang, melayang di antara bintang-bintang, mencapai puncak kenikmatan yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Randy adalah pilotku, membawaku ke tempat-tempat yang paling tersembunyi dalam diriku. Sensasi yang dia berikan berbeda, bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar kewajiban. Ini adalah ledakan gairah, kombinasi dari kekuatan, kelembutan, dan perhatian yang tulus. Tangannya yang kasar karena pekerjaannya sebagai kuli bangunan kini terasa begitu lembut saat membelai kulitku yang sensitif. Bibirnya yang sering berbau rokok kini terasa begitu manis dan memabukkan. Setiap pori-pori kulitku terasa hidup, menari-nari di bawah sentuhannya. Aku mendesah, menyebut namanya berulang kali. Suaraku tercekat di tenggorokan. Randy membalas dengan bisikan-bisikan manis, memujiku, mendorongku untuk mencapai lebih tinggi. Dia tahu bagaimana memegang kendali, tapi juga tahu kapan harus menyerahkannya padaku. Kami bergerak dalam irama yang sempurna, seperti dua tubuh yang dirancang untuk saling melengkapi. Keringat membasahi kulit kami. Aroma tubuh kami bercampur, menciptakan wangi baru yang intens. Ini bukan hanya tentang seks. Ini tentang kebebasan, tentang penemuan diri. Tentang menyadari bahwa aku masih memiliki hasrat, masih memiliki gairah, dan masih bisa merasakan kenikmatan yang mendalam. Randy memberikan aku semua itu, tanpa penghakiman, tanpa tuntutan. Dia memberikan aku ruang untuk menjadi diriku sendiri, untuk menjelajahi sisi-sisiku yang paling tersembunyi. Pengalaman ini adalah sebuah wahyu, sebuah pelajaran hidup yang tak nilai harganya. Aku tidak pernah menyangka, dari seorang penjaga rental PlayStation, aku bisa menemukan keintiman yang begitu dalam dan pengalaman baru yang begitu membakar jiwa. Malam itu, di bawah remangnya cahaya bulan, kami berdua menuliskan sebuah bab baru dalam hidupku. Sebuah bab yang penuh gairah, rahasia, dan kenikmatan yang tak terlupakan. Pagi menjelang, matahari mulai menampakkan sinarnya. Aku terbangun di samping Randy. Dia masih pulas. Wajahnya terlihat damai, polos, kontras dengan sisi liarnya semalam. Aku membelai rambutnya pelan. Ada perasaan aneh yang campur aduk dalam diriku. Senang, puas, tapi juga sedikit takut dan bersalah. Aku sudah melangkah terlalu jauh. Tapi penyesalan? Entahlah, rasa nikmat semalam jauh lebih kuat daripada rasa bersalah itu.
Aku bangkit perlahan, memakai baju. Randy akhirnya terbangun. Dia menatapku, lalu tersenyum tipis. Senyum yang sama, seperti saat pertama kali aku melihatnya di rental PlayStation. "Makasih ya nggak Dinda," bisiknya pelan. Suaranya serak khas orang bangun tidur. Aku cuma bisa mengangguk, lalu mendekat dan mencium keningnya. "Sama-sama Mas Randy." Dia akhirnya pamit pulang. Rumah kembali sepi setelah kepergiannya. Tapi kali ini, kesepian itu terasa berbeda. Ada jejak-jejak kehangatan, jejak-jejak gairah yang masih tertinggal. Aku tahu, ini adalah rahasia antara aku dan Randy. Rahasia yang terjalin di balik permainan PlayStation, di balik kesepian seorang istri, dan di balik tatapan menggoda seorang penjaga rental. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, hidupku nggak akan pernah sama lagi. Dan setiap kali aku melihat rental PlayStation Gamers Heaven, aku akan selalu teringat pada hubungan intimku dengan penjaga rental PlayStation.